Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Leo Siribere di Networking Security. Teman-teman, pada video tutorial kali ini kita akan membahas tentang firewall mangle ya. Firewall mangle, di mana fitur firewall mangle ini adalah fitur yang cukup penting di dalam local process yang dilakukan oleh sebuah router mikrotik di dalam menghandle setiap paket-paket yang diterima dan akan diproses ke proses selanjutnya. Nah, teman-teman, firewall mangle ini sendiri banyak manfaatnya ya. Kalau kita baca di router di helpmikrotik.com ini, untuk kita memodifikasi sebuah paket, lalu untuk kita memasukkan paket tersebut supaya dia bisa dimodifikasi dengan special mark ya. Mangle is a kind of marker that marks packet for future processing with special mark. Jadi paket yang diterima yang masuk ke dalam lokal proses dari sebuah router mikrotik itu akan diproses, akan dimodifikasi untuk apa? Disisipkan sehingga paket-paket tersebut dapat diarahkan gitu sesuai dengan rule yang akan diterapkan ya. Sesuai dengan rule yang akan diterapkan, misalnya kalau di sini many other facilities in router OS make use of this mark. Contohnya apa? Q3. Nah, setelah paket yang diterima oleh router diproses lalu diberikan special mark, itu hasilnya itu bisa digunakan untuk modifikasi selanjutnya, yaitu apa? Q3. Q3 ini biasanya digunakan untuk manajemen bandwidth ya. Manajemen bandwidth, misalnya membuatkan priority, besaran bandwidth yang di-allow untuk satu destinasi tertentu. Lalu juga bisa digunakan untuk NAT, lalu untuk routing. Nah, routing ini mungkin lebih kepada jadi ada banyak tujuan, tapi kita mau nge-marking dari source tertentu, nggak boleh misalnya ke default gateway, tapi dia punya gateway yang tersendiri gitu ya, spesial lah. Nah, ini fitur-fitur advance ya, fitur-fitur advance yang ada di dalam lokal proses sebuah router mikrotik. Saat ini kita akan coba melihat firewall mangle ini dengan beberapa fitur dan keunggulan-keunggulannya. Nah, jika teman-teman kesulitan dengan dokumentasi yang masih dalam bahasa Inggris ini, ya ada banyak cara. Mungkin bisa langsung mentranslate-nya ke dalam bahasa Indonesia menggunakan Google Translate, atau bisa baca mikrotik ini yang citra web. Nah, di sini mereka sudah menjelaskan sedikit ya. Itu tadi ada hubungannya dengan kalau ketika kita sudah menerapkan fitur ini, paket yang diterima oleh sebuah router mikrotik itu bisa kita berikan special mark untuk dilanjutkan, untuk digunakan pada proses selanjutnya. Ya, contoh salah satu routing. Nah, di sini dia membahas tentang apa? Policy based route. Itu dia memberikan aturan berdasarkan routing dan dia memanfaatkan firewall mangle di situ. Gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa baca ini. Saran saya, jika teman-teman benar-benar ingin mendalami tentang apa sih firewall mangle itu dalam sebuah router mikrotik, nah teman-teman boleh baca ini. Di sini sangat jelas dijelaskan, ya kan, sangat detail dijelaskan. Additional, the mangle facility is used to modify some field in the IP header. Nah, jadi ini fitur tambahan dari sebuah firewall mangle, di mana memang di sini disampaikan kita bisa melakukan modifikasi IP header. Nih, IP header ini di SCP ya, ini bentuk priority, lalu TTL fields. Nah, ini bisa kita modifikasi dengan bantuan firewall mangle. Nah, teman-teman, secara default firewall mangle itu punya di sini, firewall mangle rules consist of 5 defined chains that cannot be deleted. Nah, ini adalah fitur defaultnya. Nah, mangle itu bisa digunakan untuk chain pre-routing, untuk chain input, untuk chain forward, output, dan post routing. Nah, di masing-masing chain ini seperti yang digambarkan di dalam peta ini dari flowchart ini, di pre-routing posisi mangle itu ada di sini. Begitu juga dengan input di forward, output mangle di sini ada di sini. Terus di post routing juga ada di sini. Nah,
bukan berarti arti daripada peta ini adalah untuk kita membuat satu rule, Mangel, maka kita harus membuat ke lima-limanya. Tidak, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, biasanya saya menggunakan Mangel ini ada dua hal yang paling sering saya gunakan. Saya buat aturan rules seperti yang tadi di sini, policy based routing ini, ya kan? Supaya jadi saya tadinya itu dalam satu kondisi di mana memang punya beberapa destinasi, tapi beberapa destinasi tersebut mau saya set menjadi default route. Nah, tapi default route yang lain itu disisipkan ada Mangel. Jadi kita panggil mark routing yang sudah kita marking lewat firewall Mangel. Nanti kita coba implementasinya ya. Nah, itu kalau kita gunakan untuk kebutuhan routing, advanced routing. Nah, tapi kondisi kedua juga saya sering menggunakan firewall Mangel ini untuk membantu proses di Q3 untuk manajemen bandwidth. Seperti itu teman-teman. Nah, saya gunakan firewall chain forward. Saya gunakan chain forward di sini. Oke, kita buka mikrotik kita. Harapannya teman-teman juga sudah buka mikrotik ya. Mikrotik itu bisa kita akses menggunakan telnet, SSH atau menggunakan GUI-nya ya. Dia punya aplikasi GUI namanya Winbox. Saya pikir ini tidak asing lagi buat teman-teman. Oke, firewall Mangel itu ada di menu IP. Lalu kita klik menu firewall. Nah, seperti ini teman-teman. Di firewall ini ada banyak tab di atasnya, ada firewall rules, ada filter rules, ada NAT, ada Mangel, RAW, service port dan lain sebagainya. Nah, di filter rules teman-teman bisa menonton video yang sudah saya buat sebelumnya, di mana memang di situ saya jelaskan apa yang bisa kita lakukan pada fitur firewall rules ini gitu. Apa yang bisa kita lakukan itu saya sudah dijelaskan. Lalu selanjutnya adalah NAT. Nah, NAT yang saya jelaskan di video saya yang lain itu tentang, masih belum detail sih sebenarnya, tapi saya sudah singgung-singgung sedikit tentang kalau di NAT ini kita bisa melakukan forwarding, kita bisa melakukan banyak, karena NAT ini punya defaultnya itu punya dua chain, destination NAT sama source NAT gitu. Masing-masing ini punya kelebihannya. Source NAT dari arah source, destination itu ke arah actionnya itu lebih ke arah destinasi. Apa yang akan kita lakukan di destinasi. Nah, nanti mungkin kita akan buatkan videonya jika memang ada yang membutuhkan penjelasan yang lebih detail. Nah, sekarang di Mangel ini di sini saya sudah ada dua contoh. Ada dua contoh di sini. Ini saya gunakan chain forward. Ini kita klik chain forward. Jadi di sini itu saya gunakan, ini kan ada forward, input, output, post routing sama pre-routing, sama seperti yang dijelaskan di dokumentasi sini. Pre-routing, input, forward, output, post routing. Tidak harus kita buat semuanya, tapi bisa kita buat semuanya sesuai dengan kebutuhan. Karena di masing-masing chain ini ada proses di mana di dalam lokal prosesnya itu ada step Mangel. Kita bisa terapkan Mangel itu di step ini. Begitu teman-teman. Dan ini nggak bisa kita hapus. Ini benar-benar fitur bawaannya, chainnya. Nah, kebanyakan dalam kasus ini karena ini saya gunakan untuk melakukan manajemen bandwidth, maka saya memilih chain forward. Nah, chain forward itu sederhananya adalah teman-teman, paket yang datang ke router itu bukan lagi paket yang baru masuk, tapi sudah masuk ke dalam router dan akan melewati lokal proses dari router itu. Nah, ini masuk dalam kategori forward. Nah, kalau pre-routing itu adalah paket yang akan masuk ke router. Post routing adalah paket yang akan keluar, yang sudah ditransmisikan ke arah network luar. Input ini adalah paket yang directionnya itu dari arah luar ke dalam. Output dari lokal proses keluar. Nah, ada masing-masing pembagiannya ya teman-teman. Nah, tinggal tergantung kita mau memodifikasi di segmen mana gitu. Nah, kalau dalam
konteks ini dalam contoh yang saya sedang tampilkan ini saya gunakan chain forward. Kenapa saya gunakan chain forward? Karena ini kan ada di dua direction ya. Jadi upload dan download. Jadi ketika paketnya datang, begitu dia masuk ke dalam, dia akan melewati aturan ini gitu. Akan mendapatkan modifikasi sehingga ketika dia keluar dia akan menerapkan aturan-aturan yang sudah kita buat. Begitu juga dengan arah sebaliknya. Misalnya tadi itu adalah upload, begitu juga sebaliknya arah download. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita melakukan itu teman-teman? Simple saja. Cara ini nggak sulit. Tergantung kita harus pahami untuk masing-masing chain. Masing-masing chain ini gunanya apa, kebutuhannya buat apa, lalu bagaimana kita melakukan konfigurasi yang benar terhadap sebuah chain yang kita pilih. Nah, contoh seperti di sini saya gunakan forward. Nah, nanti teman-teman silakan kembangkan aja sesuai dengan kebutuhan. Karena saya belum ada konteks ya. Belum ada konteks untuk mencoba chain yang lain. Tapi cara membuatnya simple aja kok gitu. Dan router mikrotik ini dengan Winbox-nya itu sudah sangat membantu, benar-benar sangat easy to use banget. Karena kalau ketika misalnya racikan parameter yang kita masukkan untuk salah satu chain itu nggak benar, maka akan muncul warning bahwa rules yang kita buat itu nggak benar. Itu ya teman-teman. Dan selain daripada itu, teman-teman juga silakan aja baca dokumentasi atau mungkin contoh-contoh banyak artikel yang sudah membahas itu. Ini juga kan dia membuat satu contoh ya. Membuat satu contoh dan ya, kita bisa menerapkan ini juga. Oke. Nah, di chain forward di sini saya mau memodifikasi source-nya. Jadi setiap paket yang datang dengan source ini yang berasal dari IP ini, ya kan? Saya buatkan action. Actionnya apa? Mark paket. Tandain setiap paket yang datang dari IP ini, dari segmen ini. Nah, hasil tandaannya itu ya kan ditandain nih paketnya. Nah, dia akan membuat sebuah new paket mark, ditampung di dalam satu nama ini, identitas ini, UL VLAN 100. Lalu kita pass through. Pass through ini apa? Ini akan diproses ke rules di bawahnya selanjutnya. Nah, ini setelah teman-teman sudah melakukan ini, ada chain forward, dimasukkan source-nya. Ini kan saya gunakan untuk manajemen bandwidth ya teman-teman. Nah, ini ada fitur log. Ini bisa kita terapkan atau tidak. Jadi ini fiturnya sebenarnya fungsinya adalah kalau ketika ada paket datang yang memenuhi, yang match dengan parameter yang di sini, maka router akan mencatat log, oh ada paket masuk dari source address ini gitu. Biasanya kalau ini kita gunakan ini hanya untuk buat ngetes markingannya jalan apa enggak gitu. Jadi kita bisa nanti akan muncul di log sini seperti itu teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini kan untuk arah source itu berarti arah upload ya. Upload. Oke. Selanjutnya sama untuk arah download. Parameternya sama, hanya berbeda di mana? Tadinya IP-nya itu ada di source, kita pindahkan IP tersebut, IP yang sama itu di dalam di kolom destination address. Supaya apa? Dia juga melakukan marking untuk arah yang berlawanan. Ini mark paket, lalu saya kasih nama download VLAN 100. Oke. Nah, setelah ini kan sudah di marking nih untuk dua direction. Ini kita abaikan dulu aja ya. Dia kan sudah mau melakukan marking nih untuk dua direction upload dan download. Nah, kita bisa panggil markingan tersebut di Q3 di sini. Nah, tadi kan upload VLAN 100. Nah, ini ada muncul di sini teman-teman. Nah, ini tuh muncul ya. Ini muncul secara otomatis kalau ada mark paket yang kita config di sini. Contoh ya, kita buat satu contoh. Ini kita pilih forward, source-nya itu 10.0.0.0/30 aja. Lalu actionnya apa? Kita mark paket. Mark paket kita sebut namanya misalnya tes UL.
Nah, kita oke kan. Nah, teman-teman lihat, tadi kan marking paket yang barunya itu adalah setiap yang datang dari 10.0.0.0/30 itu akan ditandain dengan tes upload. Nah, kita lihat di di Q3 ini harusnya muncul, teman-teman. Kita lihat, tuh, teman-teman bisa lihat. Ini sudah muncul ada markingan yang baru, tes UL. Nah, jadi begitu teman-teman, kalau di Q3 kan kita membatasi melakukan manajemen bandwidth itu untuk masing-masing direction. Ada download, ada upload. Nah, dibuatkan dulu aja parentnya, ini palanya, lalu kita panggil. Oke, teman-teman. Saya pikir begitu saja dulu penjelasan singkat terkait dengan firewall Mangle. Semoga dapat membantu teman-teman, memberikan inspirasi, membantu teman-teman yang baru belajar pertama kali menggunakan atau mengeksplorasi fitur-fitur di Mikrotik. Video ini masih akan terus saya lanjutkan ya di video-video lain ya. Saya akan terus melakukan eksplorasi dan menjelaskan kepada teman-teman melalui video-video singkat terkait dengan fitur-fitur yang ada di router Mikrotik. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe teman-teman. Jika ada komentar, jika ada pertanyaan, silakan ditinggalkan di kolom komentar. Tetap semangat belajar. Salam teknologi dan salam sehat untuk kita semua.